Selamat siang semuanya. Untuk konten YouTube kali ini saya akan mengulas tentang koperasi syariah mengenai dasar hukum dan upaya penyelesaian sengketa pada koperasi syariah. Sebelumnya, ulasan ini pernah saya sampaikan dalam webinar pengabdian masyarakat ke-25 di Universitas Muhammadiyah Kudus bersama dengan dosen Universitas Muhammadiyah Kudus lainnya dari berbagai macam disiplin ilmu yang mengkaji tentang koperasi berbasis syariah. Untuk kajian selengkapnya mungkin dapat teman-teman saksikan atau teman-teman lihat pada YouTube channelnya Universitas Muhammadiyah Kudus. Sedangkan di sini saya hanya akan membahas mengenai dasar hukum dan upaya penyelesaian sengketa koperasi syariah. Nah, sebelumnya kita perlu ketahui dulu apa sih koperasi syariah itu. Nah, koperasi syariah itu adalah koperasi yang kegiatan usahanya menggunakan prinsip-prinsip syariah sesuai dengan norma Islam yang memperhatikan halal haram dalam kegiatan usahanya, bermanfaat, menguntungkan, dan mensejahterakan ekonomi anggotanya dengan sistem bagi hasil dan tanpa riba. Jadi koperasi syariah itu kegiatan usahanya hampir sama dengan koperasi konvensional, hanya saja pada koperasi syariah itu akadnya menggunakan prinsip-prinsip syariah dan tanpa adanya riba. Dasar hukum dari koperasi syariah sendiri terdiri dari yang pertama Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi, kemudian Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 11 Tahun 2017 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi, kemudian juga Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 35.2 Tahun 2007 tentang pedoman standar operasional manajemen koperasi. Kemudian kegiatan usaha koperasi syariah itu sendiri hampir sama dengan kegiatan usaha koperasi konvensional, yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana. Nah, penghimpunan dana pada koperasi syariah itu ada 3 macam, melalui simpanan sukarela atau wadiah, simpanan investasi atau mudharabah, dan simpanan modal. Simpanan sukarela atau simpanan wadiah itu disetorkan oleh anggota dan dapat ditarik kapan saja oleh anggota. Jadi prinsipnya itu seperti titipan. Nah, di sini koperasi syariah itu dilarang menjanjikan jasa pada anggotanya. Kemudian simpanan investasi atau mudharabah itu adalah jenis simpanan yang bertujuan untuk menghasilkan return bagi anggota dalam bentuk bagi hasil dari keuntungan pengelolaan dana koperasi. Di sini koperasi syariah harus membagi keuntungannya kepada anggota sesuai dengan nisbah yang disepakati di awal akad. Kemudian yang ketiga adalah simpanan modal. Simpanan modal ini menunjukkan bukti keanggotaan. Jadi simpanan modal ini terdiri dari simpanan pokok yang disetor sekali saat mendaftar dan simpanan wajib yang disetor setiap bulan. Nah, di sini anggota akan mendapatkan bagi hasil dari SHU tahunan. Kemudian setelah dana terhimpun, koperasi itu berhak untuk menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan agar nantinya mendapatkan keuntungan yang pada akhirnya nanti dapat dibagi. Nah, bentuk-bentuk penyaluran dana tersebut antara lain bisa dengan yang pertama jual beli.
jual beli di sini, koperasi itu menjual barang kepada anggota dengan keuntungan tertentu yang telah disepakati, kemudian pembayarannya dilakukan secara angsuran sesuai dengan prinsip jual beli pada umumnya. Kemudian sewa menyewa. Nah, sewa menyewa di sini, koperasi itu juga bisa untuk menyewakan barang kepada anggotanya. Kemudian untuk pembayarannya juga dilakukan secara angsuran sesuai dengan prinsip sewa menyewa. Kemudian kerjasama. Kerjasama ini tentunya kerjasama yang produktif ya. Jadi koperasi itu sebagai pemodal dan anggotanya itu sebagai pihak yang menjalankan usaha. Nanti hasilnya ada bagi hasil. Kemudian jasa. Nah, jasa di sini contohnya itu misalnya jasa transfer ke bank, terus juga misalnya PPOB yang pembayaran listrik itu dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir itu pinjaman tanpa keuntungan. Nah, dari pendapatnya yang diperoleh dari penyaluran dana tadi, koperasi itu bisa mendistribusikannya dalam bentuk bagi hasil kepada anggota sesuai dengan nisbah kesepakatan di awal. Nah, di sini total pendapatan dikurangi bagi hasil itu yang dinamakan keuntungan koperasi. Nah, keuntungan koperasi ini digunakan untuk biaya operasional. Nah, sedangkan selisihnya setelah dikurangi biaya operasional itulah yang dinamakan SHU yang akan dibagikan setiap tahunnya di akhir tahun ya. Dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh koperasi mungkin saja bisa terjadi sengketa. Nah, sengketa itu bisa terjadi ketika ada salah satu pihak yang melakukan prestasi atau cedera janji dan akibatnya merugikan pihak lain baik material maupun imaterial. Atau bisa juga salah satu pihak melakukan perbuatan melawan hukum yang dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan undang-undang. Misalnya pelaksanaan akadnya itu tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Atau juga bisa sengketa terjadi karena adanya force majeure atau kejadian luar biasa seperti bencana alam dan lain sebagainya. Lalu di sini bagaimana sih cara untuk menyelesaikan sengketa? Nah, penyelesaian sengketanya itu sendiri itu dibagi menjadi dua cara, yaitu penyelesaian sengketa melalui litigasi atau pengadilan dan penyelesaian sengketa melalui non litigasi atau ini biasa dikenal dengan ADR, Alternative Dispute Resolution. Ini dilakukan tanpa melalui proses peradilan. Penyelesaian sengketa melalui litigasi itu dapat dilakukan dengan cara melakukan gugatan di pengadilan agama atau melakukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran di pengadilan niaga. Kalau ini biasanya untuk perbankan yang untuk kewajiban pembayaran di pengadilan niaga. Nah, kalau menurut saya untuk penyelesaian sengketa melalui litigasi itu kurang efektif karena kan nanti putusan yang dihasilkan itu win-loss solution karena di pengadilan itu mesti selalu ada pihak yang menang dan pihak yang kalah. Nah, maka di sini dilakukan alternatif kedua yaitu penyelesaian sengketa melalui non litigasi atau alternatif dispute resolution. Nah, ini penyelesaian sengketa ini lebih mengedepankan mufakat, kekeluargaan, dan perdamaian. Jadi penyelesaiannya itu nantinya bisa bersifat win-win solution. Jadi bisa menguntungkan kedua belah pihak, menghasilkan solusi yang terbaik. Nah, penyelesaian sengketa melalui non litigasi ini bisa dilakukan melalui arbitrase syariah atau lembaga tahkim. Kemudian bisa juga dilakukan melalui konsultasi
negosiasi, mediasi, maupun konsiliasi. Penyelesaian sengketa melalui litigasi itu seperti yang tadi saya jelaskan, bisa dilakukan melalui gugatan di pengadilan agama. Nah, gugatan yang biasanya masuk untuk sengketa koperasi syariah itu biasanya berkaitan dengan wan prestasi dan perbuatan melawan hukum. Nah, gugatan wan prestasi itu biasanya cedera janji atau akadnya itu yang menimbulkan persoalan. Kemudian kalau perbuatan melawan hukum itu perbuatannya melawan hukum syar'i. Jadi entah itu akadnya penipuan, jadi misalnya akadnya itu syariah tapi ternyata bukan syariah. Jadi di sini ada unsur perbuatan melawan hukumnya. Kemudian ada unsur kesalahan dan ada sebab akibat serta kerugian yang ditimbulkan kalau untuk gugatan perbuatan melawan hukum. Dasar hukum penyelesaian sengketa melalui litigasi sendiri itu ada di pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan agama. Di sini kurang lebih pasalnya menyebutkan bahwa peradilan agama berhak menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Kemudian Perma nomor 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana, Perma nomor 14 tentang tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian ekonomi syariah, kemudian Perma nomor 4 tahun 2019 tentang perubahan atas Perma nomor 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana. Penyelesaian sengketa melalui non-litigasi dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, yaitu dengan konsultasi, negosiasi, konsiliasi, dan mediasi. Konsultasi di sini, penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara meminta pendapat kepada pihak ketiga atau konsultan, di mana pihak konsultan itu memberikan pendapatnya kepada klien sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kliennya. Kemudian untuk penyelesaian sengketa melalui negosiasi itu dilakukan tanpa keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah. Jadi ini antara dua orang yang bersengketa, dua pihak maksudnya. Kemudian konsiliasi di sini penyelesaian sengketa dengan intervensi pihak ketiga sebagai konsiliator, di mana nanti konsiliator itulah yang lebih bersifat aktif dengan mengambil inisiatif menyusun dan merumuskan langkah-langkah untuk dilakukannya penyelesaian. Kemudian penyelesaian sengketa melalui mediasi. Penyelesaian ini dilakukan oleh bantuan pihak ketiga sebagai mediator yang netral dan tidak memihak. Kemudian penyelesaian sengketa melalui non-litigasi lainnya dilakukan melalui arbitrase. Nah, di sini badan arbitrase yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah itu adalah Badan Arbitrase Syariah Nasional. Pada setiap fatwa yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional itu selalu dianjurkan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase syariah apabila tidak tercapai kesepakatan atas sengketa yang terjadi. Kemudian penyelesaian sengketa melalui arbitrase ini harus berdasarkan atas kesepakatan para pihak yang bersengketa. Kesepakatan itu dilakukan secara tertulis sebelum terjadinya sengketa dan setelah terjadinya sengketa. Kemudian putusan arbitrase itu bersifat final dan mengikat. Dasar hukum dari penyelesaian sengketa non-litigasi itu adalah pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30
tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, di mana di sini merupakan pengertian dari alternatif penyelesaian sengketa yang bunyinya kurang lebih alternatif penyelesaian sengketa itu adalah lembaga penyelesaian sengketa melalui prosedur yang disepakati para pihak dan seterusnya. Kemudian untuk pasal 58 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman itu kurang lebih bunyinya upaya penyelesaian sengketa melalui sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Kiranya itulah materi yang dapat saya sampaikan mengenai koperasi syariah. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kekeliruan dalam penyampaian konten, dapat teman-teman tuliskan pada kolom komentar sebagai sarana untuk evaluasi dan pembelajaran saya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.